Selamat pagi, jumpa lagi pada video pembelajaran kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan mohon dipersiapkan segala peralatan belajarnya, alat tulis, persiapkan diri, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar, dan tetap semangat. Baiklah, lanjutan materi kondisi alam negara-negara di dunia. Pada pertemuan video pembelajaran minggu lalu, kita sudah membicarakan tentang kondisi alam negara Jepang sebagai salah satu negara maju di benua Asia. Selanjutnya, negara yang kedua, kita membicarakan kondisi alam negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju di Amerika Serikat. Para siswa kami, masih batas daripada pembahasan kita, masih batas letak lokasi, kondisi iklim, bentuk muka bumi, kondisi geologisnya, flora dan fauna, dan keadaan penduduk. Baik, bagaimana kondisi alam negara Amerika Serikat? Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran nanti selesai, diharapkan para peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis negara Amerika Serikat pada peta, menjelaskan letak geografis negara Amerika Serikat pada peta, mendeskripsikan kondisi iklim di negara Amerika Serikat, mendeskripsikan bentuk muka bumi negara Amerika Serikat, kondisi geologis negara Amerika Serikat, keadaan flora faunanya, dan mendeskripsikan keadaan penduduk negara Amerika Serikat. Nah, itulah tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah profil negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia, merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776 dengan ibu kota negara Washington DC, bahasa nasional bahasa Inggris, bentuk negara Republik Konstitusional Federal, bentuk pemerintahannya Republik Presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, mata uangnya dolar Amerika Serikat. Mari kita lihat lokasi Amerika Serikat. Perhatikan peta, dan di sebelah bawah kita lihat Amerika Serikat secara astronomis berada di 24 derajat 30,33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara, yang menandakan daratan negara Amerika Serikat ada di utara Khatulistiwa, dan berada pada 66 derajat 51 menit bujur barat sampai 170 derajat 27 menit bujur barat. Artinya daratan negara Amerika Serikat seluruhnya ada di belahan bumi barat. Dan selanjutnya, lokasi Amerika Serikat ini berada di benua Amerika Utara. Di benua Amerika Utara. Negara Amerika Serikat secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada, di sebelah selatan ada berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko serta Kuba, negara Kuba. Sebelah timur ada Samudra Atlantik, sebelah barat ada Samudra Pasifik. Nah, itulah lokasi Amerika Serikat secara geografis. Negara Amerika Serikat tadi bentuk negaranya adalah federal konstitusional. Artinya negara Amerika Serikat adalah negara federal, negara yang mempunyai negara-negara bagian.
Jadi ada 50 negara bagian di Amerika Serikat, luas wilayahnya 9.834.000 km bujur sangkar. Nah, dari 50 negara bagian Amerika Serikat, ada satu negara di mana negara Alaska, negara bagian Amerika Serikat, terpisah dari daratan utamanya. Nah, itulah lokasi negara Amerika Serikat. Baik, selanjutnya kita melihat iklim negara Amerika Serikat. Perhatikan peta iklim negara Amerika Serikat dipengaruhi oleh luasnya. Amerika Serikat memiliki 5 iklim yang terjadi dalam satu tahun. Iklim-iklim tersebut, yang pertama, iklim kontinental. Yang kedua, iklim sedang. Ketiga, iklim Mediteran. Iklim subtropik di selatan dan iklim dingin di daerah Alaska. Iklim kontinental itu maksudnya iklim yang ciri-cirinya suhu pada musim dingin yang cukup dan mengalami periode bersalju setiap tahun, dan suhu udara panas di saat musim panas. Ini terdapat di Amerika Serikat di negara bagian New York, terjadi pada bulan Januari dan pada bulan Juni. Iklim yang kedua adalah iklim sedang. Iklim sedang bersifat basah karena dipengaruhi oleh angin barat yang mendatangkan hujan, terdapat di wilayah negara bagian California Utara, kota San Diego. Iklim yang ketiga, iklim Mediteran, pada kebanyakan di wilayah cekungan Mediterania yang bercirikan panas dan kering, dan musim dingin yang lembab basah. Iklim ini sebagian dari bagian iklim subtropik, terdapat di wilayah California, kota Los Angeles. Yang ketiga, kita lanjutkan iklim Mediteran. Yang keempat, iklim tropik. Iklim subtropis yang bercirikan pada musim panas tidak terlalu panas dan pada musim dingin tidak terlalu dingin, atau nyaman karena tidak kena dengan musim dingin seperti halnya di Eropa. Terdapat di negara bagian Carolina pada kota Charlotte. Selanjutnya, iklim dingin. Iklim dingin disebut juga iklim kutub. Iklim yang musim dinginnya berlangsung lama dan tanahnya membeku sepanjang tahun karena tertutupi es atau salju. Pada musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Terdapat di wilayah Amerika Utara di negara bagian Alaska. Selanjutnya, musim di negara Amerika Serikat ada 4, yaitu musim semi atau spring, sering disebut musim bunga, musim panas atau summer, musim gugur atau autumn, dan musim dingin atau winter. Curah hujan di negara Amerika Serikat mencapai rata-rata 2.500 mm per tahun. Di Amerika Serikat, suhu udaranya pada musim dingin rata-rata mencapai minus 30 derajat Celcius. Lebih dingin lagi di wilayah Alaska mencapai minus 21 derajat Celcius. Pada saat musim panas, suhu udara mencapai 27 derajat Celcius. Pada wilayah yang bergurun
bisa mencapai 43 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan bentuk muka bumi Amerika Serikat. Perhatikan peta yang tampil di monitor. Daratan Amerika Serikat itu memiliki dua pegunungan. Di bagian barat, di bagian barat ada pegunungan Rocky atau Rocky Mountain. Di bagian timur ada pegunungan Appalachia atau Appalachian Mountain. Benua Amerika terdapat danau besar yang disebut Great Lakes. Great Lakes, danau besar di Amerika. Yang pertama, Danau Superior. Kedua, Danau Michigan. Ketiga, Danau Huron. Keempat, Danau Erie. Dan yang terakhir, Danau Ontario. Selanjutnya, di daratan Amerika Serikat ada sungai yang panjang. Yang pertama, Sungai Mississippi dengan panjang 3.754 km. Sungai Mississippi mengaliri 10 negara bagian, mulai dari Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Missouri, Illinois, Iowa, Wisconsin, dan Minnesota, bermuara pada Teluk Meksiko. Sungai terpanjang kedua adalah Sungai Missouri. Sungai Missouri panjangnya 3.768 km. Sumber mata airnya berasal. Baik, selanjutnya kita melihat iklim negara Amerika Serikat. Perhatikan peta. Iklim negara Amerika Serikat dipengaruhi oleh luasnya. Amerika Serikat memiliki 5 iklim yang terjadi dalam satu tahun. Iklim-iklim tersebut, yang pertama, iklim kontinental. Yang kedua, iklim sedang. Ketiga, iklim Mediteran. Iklim subtropik di selatan dan iklim dingin di daerah Alaska. Iklim kontinental itu maksudnya iklim yang ciri-cirinya suhu pada musim dingin yang cukup dan mengalami periode bersalju setiap tahun, dan suhu udara panas di saat musim panas. Ini terdapat di Amerika Serikat di negara bagian New York, terjadi pada bulan Januari dan pada bulan Juni. Iklim yang kedua adalah iklim sedang. Iklim sedang bersifat basah karena dipengaruhi oleh angin barat yang mendatangkan hujan, terdapat di wilayah negara bagian California Utara, kota San Diego. Iklim yang ketiga, iklim Mediteran, pada kebanyakan di wilayah cekungan Mediterania yang bercirikan panas dan kering, dan musim dingin yang lembab basah. Iklim ini sebagian dari bagian iklim subtropik, terdapat di wilayah California, kota Los Angeles. Yang ketiga,
Kita lanjutkan iklim Mediteran. Yang keempat, iklim tropik. Iklim subtropis yang bercirikan pada musim panas tidak terlalu panas dan pada musim dingin tidak terlalu dingin, atau nyaman karena tidak kena dengan musim dingin seperti halnya di Eropa. Terdapat di negara bagian Carolina pada kota Charlotte. Selanjutnya, iklim dingin. Iklim dingin disebut juga iklim kutub. Iklim yang musim dinginnya berlangsung lama dan tanahnya membeku sepanjang tahun karena tertutupi es atau salju. Pada musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Terdapat di wilayah Amerika Utara di negara bagian Alaska. Selanjutnya, musim di negara Amerika Serikat ada 4, yaitu musim semi atau spring, sering disebut musim bunga, musim panas atau summer, musim gugur atau autumn, dan musim dingin atau winter. Curah hujan di negara Amerika Serikat mencapai rata-rata 2.500 mm per tahun. Di Amerika Serikat, suhu udaranya pada musim dingin rata-rata mencapai minus 30 derajat Celcius. Lebih dingin lagi di wilayah Alaska mencapai minus 21 derajat Celcius. Pada saat musim panas, suhu udara mencapai 27 derajat Celcius. Pada wilayah yang bergurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan bentuk muka bumi Amerika Serikat. Perhatikan peta yang tampil di monitor. Daratan Amerika Serikat itu memiliki 2 pegunungan. Di bagian barat ada pegunungan Rocky atau Rocky Mountain. Di bagian timur ada pegunungan Appalachia atau Appalachian Mountain. Benua Amerika terdapat danau besar yang disebut Great Lakes. Great Lakes, danau besar di Amerika. Yang pertama, Danau Superior. Kedua, Danau Michigan. Ketiga, Danau Huron. Keempat, Danau Erie. Dan yang terakhir, Danau Ontario. Selanjutnya, di daratan Amerika Serikat ada sungai yang panjang. Yang pertama, Sungai Mississippi dengan panjang 3.754 km. Sungai Mississippi mengaliri 10 negara bagian, mulai dari Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Missouri, Illinois, Iowa, Wisconsin, dan Minnesota, bermuara pada Teluk Meksiko. Sungai terpanjang kedua adalah Sungai Missouri. Sungai Missouri panjangnya 3.768 km. Sumber mata airnya
berasal dari pegunungan Rocky yang merupakan bagian dari Montana dan terus mengalir ke arah timur, selanjutnya ke arah selatan, hingga bertemu di Sungai Mississippi di bagian utara St. Louis. Selanjutnya, di bagian tengah daratan Amerika terdapat daratan luas yang disebut Great Plains. Great Plains adalah daratan yang luas yang ditumbuhi padang rumput yang disebut dengan istilah stepa. Great Plains ini terbentang dari utara pegunungan Rocky hingga ke perbatasan Kanada dan sampai ke selatan Teluk Meksiko. Baik, selanjutnya keadaan geologi Amerika Serikat. Daratan benua Amerika ini kita lihat ada benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Negara benua Amerika Serikat ini berada di daratan benua Eropa, berada di sebelah timur Samudra Pasifik. Kita lihat wilayah Amerika Serikat ini berada di antara lempeng-lempeng bumi. Ada lempeng Amerika Utara, lempeng Karibia, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, lempeng Cocos, dan lempeng Pasifik. Ya, plate itu lempeng. Sehingga wilayah Amerika Serikat juga berpotensi untuk mengalami bencana gempa bumi. Selain itu, daratan Amerika juga berada di Ring of Fire atau jalur cincin api. Jalur-jalur cincin api, wilayah yang dilalui oleh jalur cincin api ini adalah berpotensi adanya gunung-gunung api. Dengan demikian, Amerika Serikat juga memiliki banyak gunung api dan tanah yang subur, yaitu dengan lapisan vulkanis. Keadaan geologi Amerika Serikat itu membawa keuntungan dengan adanya kekayaan barang tambang di negara tersebut. Barang-barang tambang yang terdapat di Amerika Serikat ada barang tambang jenis batu bara, uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, dan biji besi, gas alam. Selain barang tambang, kekayaan geologi Amerika Serikat juga di bidang pertanian dan peternakan yang kita kenal dengan pertanian jagung, terkenal dengan popcorn, dan pertanian kuda, ada sapi, lembu, dan ayam ras, dan banyak lagi produksi-produksi pertanian dan peternakan Amerika Serikat. Demikian kekayaan geologi Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan flora dan fauna Amerika Serikat. Persebaran flora fauna di Amerika Serikat dapat kita lihat melalui peta. Yang pertama, kita lihat keadaan flora di Amerika Serikat. Flora di Amerika Serikat itu mulai dari wilayah utara terdapat hutan pohon pinus. Hutan pohon pinus yang berada di sekitar daerah pegunungan di bagian utara Amerika Serikat.
Sedangkan di bagian tengah wilayah Amerika Serikat atau yang disebut dengan Midwest itu terdapat dataran yang luas yang disebut Great Plain, di mana dataran itu terdapat padang rumput yang disebut dengan istilah steppe. Steppe itu terbentang dari perbatasan Kanada di utara hingga ke selatan Teluk Meksiko. Selanjutnya kita ke bagian tenggara. Di bagian tenggara Amerika Serikat terdapat pohon yang unik seperti di Jepang, ada pohon maple, pohon elm, dan pohon oak atau oak. Sedangkan di bagian barat terdapat jenis pohon yang tinggi dan besar berwarna merah, itu merupakan bahan-bahan untuk industri kayu. Nah, itulah flora Amerika Serikat. Kita lanjutkan fauna Amerika Serikat. Persebaran fauna atau hewan di Amerika Serikat, pertama sekali di bagian tengah atau Midwest terdapat bison yang hidup di steppe padang rumput, karena banyak padang rumput. Ada rusa, antelope, jenis rusa yang disebut antelope, dan beruang hitam. Itu di wilayah bagian tengah atau Midwest. Selanjutnya di wilayah utara, di pegunungan, di daerah pegunungan terdapat domba dan rusa. Sedangkan di pesisir utara terdapat fauna puma, puma. Selanjutnya di bagian barat daya ada hewan langka seperti namanya armadillo, sloth, dan jaguar. Sedangkan di bagian di bagian selatan terdapat opossum, aligator, dan buaya kardinal. Selanjutnya di negara bagian Alaska terdapat beruang kutub, anjing laut, dan paus. Sedangkan di barat daya sudah tadi itu persebaran dari fauna Amerika Serikat. Demikian persebaran fauna Amerika Serikat, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang terakhir, keadaan penduduk Amerika Serikat. Menurut data WPDS tahun 2015, negara Amerika Serikat jumlah penduduknya 321 juta jiwa, sehingga mendapat posisi peringkat ketiga di dunia setelah negara Cina dan India. Penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian yang berasal dari keturunan Eurasia. Selain orang Indian, ada orang Eskimo yang tinggal di Pulau Alaska, sering disebut dengan orang kutub. Keadaan komposisi penduduk Amerika Serikat terdiri atas pendatang dari Inggris dan Irlandia atau dari Eropa, pendatang dari Afrika, itulah kulit hitam atau negro, pendatang dari benua Asia, ada orang Cina, Jepang, Vietnam, Indonesia, India, dan penduduk asli adalah orang Indian dan Alaska. Lanjut, keadaan penduduk Amerika Serikat dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaannya. Penduduk Amerika Serikat
34,9% bekerja di sektor lapangan usaha, manajerial, profesional, dan teknik. 25% dari jumlah penduduk bekerja di sektor lapangan usaha penjualan dan perkantoran. 22,9% penduduk bekerja di sektor manufaktur, transportasi, keahlian. Dan 16,5% di bidang jasa, serta yang paling sedikit 0,7% lapangan kerjanya di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, berdoa selalu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, belajar, belajar. Terima kasih.